Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Karakteristik hidup yang baik dan benar. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti menginginkan memiliki karakteristik hidup yang baik dan benar. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memiliki karakter yang baik dan benar. Meskipun pada kenyataannya, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang membuat kita mudah untuk mengenal dan mengingatnya. Ketika kita sudah mengenal karakter seseorang, maka kita akan lebih mudah memposisikan diri untuk bergaul dengannya. Dalam perikop ini, Petrus mengajarkan bagaimana seharusnya karakteristik yang dimiliki oleh orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tentunya, karakter utama dan yang harus dimiliki orang percaya adalah memiliki kasih. Namun dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Petrus mengajarkan kepada jemaat yang ada pada saat itu, penerima suratnya, dan juga kepada kita pada saat ini, sehingga kita dimampukan bagaimana mengimplementasikan kasih yang sesungguhnya dalam hidup seorang percaya. Yang pertama dikatakan kita harus memiliki seia sekata. Pernyataan ini ditujukan langsung kepada orang-orang percaya, sebab Petrus berkata kepada semuanya, all of you dalam bahasa Inggris, dan meminta mereka untuk mengasihi sebagai saudara. Perasaan yang harus dimiliki seia sekata berarti menjadi satu pemikiran atau sependapat. Yang sering terjadi perpecahan dalam jemaat dalam sebuah organisasi adalah tidak seia sekata. Sering terjadi perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat ini yang juga membuat terjadi perdebatan dan keributan. Maka kita diminta untuk memiliki seia sekata, sependapat, atau minimal hidup harmonis yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, seperasaan. Satu hal adalah jelas, seperasaan dan keegoisan tidak bisa ada bersama-sama. Selama si aku adalah hal yang terpenting dalam dunia ini, maka tidak ada mungkin seperasaan. Seperasaan tergantung pada kerelaan untuk melupakan diri sendiri dan adanya rasa saling memiliki dan melengkapi. Seperasaan datang dari hati pada waktu Kristus memerintah ada dalam hati dan hidup kita. Yang selanjutnya dikatakan mengasihi saudara-saudara. Inilah kasih yang khusus untuk disampaikan kepada orang-orang percaya. Sekalipun kita memang juga harus mengasihi orang-orang lain, tetapi kita diminta untuk terus hidup dalam kasih kepada saudara seiman dan juga berdampingan dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak seiman dengan kita. Lalu yang selanjutnya penyayang. Belas kasihan adalah hakikat dari Allah, dan belas kasihan adalah inti dari pengajaran Yesus Kristus. Suatu perasaan yang begitu besar sehingga Allah mengutus anaknya untuk mati bagi manusia. Suatu belas kasihan ini yang juga menunjukkan bagaimana Allah menyayangi kita. Yang terakhir
adalah rendah hati. Bagaimana kita mau hidup dalam rendah hati dan bukan dalam kesombongan. Saya mengutip perkataan Abraham Maslow, seorang psikolog yang berkata, kehidupan spiritual adalah bagian dari hakikat manusia. Itu adalah karakteristik yang menentukan dari sifat manusia. Tanpanya, sifat manusia tidak sepenuhnya manusia. Saya kutip dari firman sumber air hidup, kerendahan hati merupakan suatu yang penting, karena kesombongan dan kebanggaan menyebabkan kita merendahkan sesama. Mari kita mulai hari ini dengan belajar karakteristik hidup Kristen yang benar dan tepat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus hidup di dalam Tuhan, sehingga kami tahu memiliki karakteristik hidup yang baik dan benar. Ini kami Tuhan, kami akan mulai hari ini dengan terus belajar untuk memiliki karakteristik hidup Kristen yang benar dan tepat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.